Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Selviatul Munawaroh dengan NIM 24210104002. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint interaktif dari kelompok saya sendiri, yakni kelompok 14 yang berjudul Pengembangan Sintesis Kurikulum Alternatif. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kurikulum MI atau SD yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Lailatul Usriyah, MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengembangan sintesis kurikulum alternatif. Sebelum mengenal terlebih dalam, mari kita lihat latar belakang terlebih dahulu, yakni pendidikan itu selalu mengalami dinamika seiring perubahannya zaman, tuntutan abad ke-21, perkembangan teknologi, dan kebutuhan peserta didik yang semakin beragam. Dalam konteks ini, kurikulum formal saja terkadang dianggap kurang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan lokal, karakter siswa, dan tantangan global. Karena itu, muncul ide mengenai kurikulum alternatif yang memberikan ruangan bagi modifikasi, inovasi, atau sintesis agar lebih sesuai dengan konteks sekolah, komunitas, dan perkembangan zaman. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apa pengertian dan konsep dasar kurikulum alternatif dalam pendidikan? Yang kedua, bagaimana proses pengembangan sintesis kurikulum alternatif? Yang ketiga, faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan pengembangan sintesis kurikulum alternatif? Nah, di sini ada tujuan penelitiannya juga. Yang pertama itu untuk mengetahui pengertian dan konsep dasar kurikulum alternatif dalam pendidikan sehingga dapat dipahami landasan, tujuan, serta urgensi adanya kurikulum alternatif. Yang kedua ada untuk menjelaskan proses pengembangan sintesis kurikulum alternatif melalui langkah-langkahnya, terus strategi dan model yang dapat diterapkan dalam praktek pendidikan. Yang ketiga, untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengembangan sintesis kurikulum alternatif, baik faktor pendukung maupun hambatan, serta memberikan alternatif solusi. Nah, dalam pembahasan ini ada 3 poin, yaitu yang pertama pengertian dan konsep dasar kurikulum alternatif dalam pendidikan. Yang kedua, proses pengembangan sintesis kurikulum alternatif. Yang ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengembangan sintesis kurikulum alternatif. Pembahasan yang pertama itu ada A. Pengertian dan konsep dasar kurikulum alternatif dalam pendidikan. Kurikulum alternatif itu muncul karena kurikulum lama dianggap terlalu kaku dan berpusat pada guru. Fokusnya itu siswa sebagai pusat belajar dan pembelajaran lebih fleksibel, kreativitas, dan sesuai kebutuhan zaman. Berdasarkan filsafat progresivisme John Dewey yang menekankan pengalaman belajar nyata dan berpikir kritis. Contoh modelnya itu seperti 1. Homeschooling, yakni belajar di rumah dengan kurikulum fleksibel. Yang kedua ada unschooling, yakni belajar dari minat anak. Yang ketiga ada Montessori dan Waldorf, yakni menumbuhkan kreativitas dan kemandirian. Di Indonesia, prinsip ini ada dalam kurikulum merdeka. Intinya, kurikulum alternatif itu adalah pembelajaran yang bebas, adaptif, dan sesuai karakter anak. Yang kedua, B. Proses pengembangan sintesis kurikulum alternatif, yakni pengembangan sintesis kurikulum alternatif adalah suatu proses perencanaan kurikulum yang dilakukan dengan cara mengombinasikan berbagai teori, model, serta pengalaman praktik pendidikan yang sudah ada sehingga menghasilkan kurikulum baru yang lebih utuh, relevan, fleksibel, dan kontekstual. Pengembangan lewat beberapa langkah, yakni 1. Analisis kebutuhan, yakni cari tahu kebutuhan siswa, potensi daerahnya, dan kondisi sekolah. Yang kedua ada gabungan teori, yakni
mengambil yang terbaik dari teori Taylor, yakni tujuan. Terus yang ketiga ada tentukan tujuan belajar, yakni bukan cuma nilainya tapi juga karakter, kreativitasnya, dan keterampilan abad 21, yakni 4C. Yang keempat ada pilih dan susun materi, disesuaikan dengan konteks daerah, contohnya daerah pantai, bahas ekologi laut. Yang kelima, rancang strategi belajar. Nah, di sini menggunakan metode menarik seperti proyek, eksperimen, atau diskusi kelompok. Yang keenam, membuat sistem penilaian autentik, yakni nilai lewat proyek, portofolio, atau hasil karya, bukan cuma ujian tulis. Yang ketujuh ada uji coba dan revisi, yakni dicoba dulu lalu diperbaiki. Yang kedelapan ada implementasi luas, yakni melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Tujuannya itu kurikulum baru yang relevan, fleksibel, dan bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu C, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengembangan konsistensi kurikulum alternatif. Yang pertama itu ada perguruan tinggi, yakni bisa lewat riset dan teknologi pendidikan. Yang kedua ada masyarakat, yakni budaya dan dunia kerja sekitar. Yang ketiga itu ada sistem nilai. Sistem nilai itu seperti agama, sosial, dan budaya membentuk isi kurikulum. Yang keempat ada filosofis, yakni seperti filsafat pendidikan, menentukan arah dan konsep kurikulum. Yang keenam ada politik. Politik itu perubahan pemimpin, bisa diubah arah kurikulumnya. Yang ketujuh ada pembangunan negara dan perkembangan dunia. Yang kedelapan ada ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni IPTEK. Kurikulum harus selalu menyesuaikan kemajuan teknologi. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah kurikulum alternatif merupakan solusi atas kekakuan kurikulum tradisional dengan menekankan fleksibilitas, personalisasi, dan keberpusatan pada siswa. Pendekatan ini yang tercermin dalam model seperti homeschooling, Montessori, dan kurikulum merdeka mampu mendorong inovasi pendidikan. Namun karena masih memiliki tantangan seperti keterbatasan interaksi sosial dan sarana, kurikulum alternatif sebaiknya dipandang sebagai pelengkap, bukan pengganti kurikulum konvensional. Sekian yang dapat saya terangkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.